Oke, halo semuanya, balik lagi sama gua Owen di FPL 62. Selamat datang di konten terbaru atau segmen terbaru dari channel ini, yaitu MLS atau Mini League Series. Sebelum gue jelasin lebih mengenai apa itu MLS, gue mau kenalin dulu teman-teman gue yang seharusnya bakal nemenin gue sampai akhir season untuk di Mini League Series ini. Jadi pertama ada Azriel, ada Wahyu, sama ada FT. Sebelumnya thank you banget udah mau eh, retake videonya karena sebenarnya kita udah udah ngerekam, cuma biasalah ada masalah. Jadi ini udah take kedua, semoga bisa lebih mengcover apa yang tadi kita nggak cover guys. Jadi langsung aja, sebelumnya gue mau jelasin dulu mengenai apa ini paling bawah tolol league ini. Jadi paling bawah tolol ini adalah liga yang gue sama teman-teman gue ini jalanin dari awal season ini ya guys sih. Dan liga ini eh, ada dare-nya. Jadi dare-nya itu yang paling bawah nanti di akhir season akan live 2 jam. Jadi ini adalah perjalanan kita untuk menentukan siapa yang akan live 2 jam. Jadi sebenarnya kita di sini seru-seruan aja, tapi ya pingin juga sharing-sharing ke teman-teman mengenai uh, game week kita. Jadi sekarang di paling bawah tolol season 2 ini ada gua nomor satu dengan 1705 poin. Terus disusul Wahyu 1514, Saul Goodman itu FT 1506, dan Azriel Joseph 1459. Jadi gimana nih? Azriel, Jo masih masih sanggup Jo? Masih sanggup sebenarnya, asal ini audionya bener mah nggak apa-apa. Bener, Gamenya sanggup, retake-nya nggak sanggup. bukan masalah apa-apa nih, bukan apa-apa. Bukan apa-apa. Oke. Nggak lah, nggak. Kalau misalnya FPL, kita kan ngomongin long game. Habis itu ngomongin penggunaan chip juga kan. Jadi, ya menurut gue 50 poin itu nggak jauh lah. Terus kan juga masih lama kan. Jadi ya masuk santai sih. Santai aja, santai. Oke. Jadi ini kita ada game week poinnya. Gua 86, Wahyu 62, FT 94, dan Azri 78. Jadi mungkin gua mau kita coba lihat dulu tim kita di game week 25 kemarin kayak gimana sih. Mungkin kita mulai dari Wahyu dulu yang game week-nya paling rendah. Silahkan Wahyu, boleh tolong sharing, review transfer apa yang dibuat di game week kemarin sama gimana nih? Oke, ngomong paling rendah gitu. Enggak, bentar. Bentar. Tadi kan kita sebenarnya udah bahas ini. Tapi setiap kali gue ke slide ini ngeliat kapten lu, gue ngakak lagi. Lihat lagi Kapten Harrison. Dijelasin lagi. Kalkulasinya supaya angkanya sama kayak channel lawan yang baru rilis gitu. Ya. Support, respect. Jadi ini gue bahas nih, Wan. Iya dong. Lagi dong. Jadi di game begini kemarin mungkin dari transfer dulu lagi ya. Di transfer gue kayak minus 4 deh di sini. Pokoknya gue kan udah lama banget pakai Crashwell, intinya dari game week 10-an ya. Yeah. Gue udah pakai Crashwell, terus dia lumayan returnnya oke lah karena di aksesnya banyak banget kan melalui corner dalam crossing. Terus dia tahu kan soul check tuh apa yang dulu mulu ya kan, badannya tinggi banget, kayak poin banget, tapi kan dia DGW 26 ini dia nggak double ya kan, dia satu game doang. Terus game selanjutnya gue lihat kayak dia kurang bagus juga ya fixture, jadi akhirnya gue ganti dia ke target. Sebenarnya target kan lawan Leicester kemarin, terus gue pikir dia bisa return kan, cuman ya agak salah sih. Cuman dia next game begini oke lah harusnya, karena dia di game ini ketemu Leeds sama Sheffield ya. Ya, terus ini kita investasi bodong nih. Danny Ings. Gue pasang Ings, tapi ternyata dia nggak dimainin tuh pertama kali.
Iya. Kayak di 3 poin ya, 3 poin aja. Nah, tapi yang gak kalah menarik, kapten gue 3 poin juga gitu. Nah, mungkin karena akhirnya babak kedua di trip udah diganti juga gitu kan. Aduh, kacau ya. Tapi perhitungannya gue pikir kan Harrison yang tadi gue bilang juga kan, karena gue itu punya Harrison udah lama, dan mungkin Jojo tahu juga ya, kita sempat dapat return dari Harrison berapa kali, dan lo kalau lihat statsnya itu Harrison sama Rapinya itu beda-beda dikit. Bahkan Rapinya itu baru perform tuh akhir-akhir ini, sementara Jack Harrison tuh kalau dari stats di FPL Twitter, dari orang-orang yang bikin stats lah intinya, ya apa tuh yang kayak XG-nya lah, XGA-nya apa itu expected goals-nya, ya. Iya, jadi ya gara-gara gue pakai Harrison, Laporte juga kita semua pakai kan. Jadi gue beberapa kali nonton Leeds, memang Harrison ini gue lihat oke. Jadi akhirnya plus kan Harrison banyak main dari kiri. Waktu itu Walker Peters itu dicedera kan pas lawan Tottenham, jadi gue pikir mungkin bisa nyolong gol atau assist bagaimana gitu lah. Tapi ya apa saya Bielsa berkata lain ya. Iya. Sehingga ya bodong juga kapten gue. Cuman untung ada Dallas gitu ya, sama masih ada Bruno, terus memang gue ada Bamford juga. Jadi ya masih ke cover lah akhirnya. Gak jelek-jelek banget, di atas rata-rata gue ini. Iya betul. Poin lu ecer nama lu aja Bang. Cuma ya itu dia kurang naiknya di pemilihan kaptennya di Harrison, ya gak sih? Sayangnya itu sih. Mungkin kalau kaptennya ya. Oke. Salah pilih kaptennya gitu. Betul. Nextnya ada Westbound. Azril, silahkan, gimana nih game week ini? Game week yang indah ini. Game week 25 sebenarnya buat gue sih, karena gue dapet 78 poin tuh menurut gue oke ya. Maksudnya nggak jelek nggak buruk lah. Nggak jelek nggak buruk. Sama dong. Kalau itu sombong dong, itu sombong dong. Nggak jelek nggak buruk berarti bagus. Ya bagus lah, maksudnya 78 poin ya. Oke lah, walaupun di sini gue nggak punya trio maut nih, nggak punya trio macan nih dari Leeds nih. Ada Bamford, Rafinha sama Dallas kan harusnya. Yeah. Nah, mulai dari transfer aja dulu. Tadinya gue udah kepikiran buat transfer siapa namanya, Dallas. Gue mau ganti Aspi, tapi karena gue fans Chelsea, jadi gue masih bisa lawannya Southampton ini kan. Ternyata Minimano nyekor. Iya, bagus lagi golnya. Golnya bagus sih. Fake gitu kan, habis itu baru di shoot. Itu ya udahlah, Aspi cuma dapat, gue nggak tahu 1 poinnya lagi ini buat apa ya, walaupun dia dapat bonus gitu, gue ngerti. Nah di situ gue di game 25 ini dari 24 gue transfer Gundogan sama Ings. Nah sebelumnya itu gue Sterling garis keras gitu. Ini ada 2 jalur tuh. Betul. Ada Gundogan, ada Sterling. Ada 3 sih sebenarnya, ada yang punya 2-2, jadi nggak mau ambil resiko. Iya. Nah kalau gue tuh waktu itu cukup skeptis lah sama Gundogan yang gantiin perannya KD gitu kan. Tampaknya ada masalah. Gak apa-apa. Sorry. Gak apa-apa. Nyokap gue masuk. Oke. Gue cukup skeptis kan. Maksudnya Gundogan gantiin perannya kayak gitu emang bisa bagus, dan ternyata setelah gue terusin gue ketinggalan poinnya banyak gitu dari nggak punya Gundogan. Ada kali 4 atau 5 game week itu gue 3 kali kaptenin Sterling, yang mana hasilnya sebenarnya biasa aja. Itu kontribusinya cuma kayak 1 gol, 1 assist, golnya juga tap-in, begitu doang ya. Terus akhirnya gue mengakui kesalahan gue di game week 25 ini dengan mentransferin Gundogan gitu. Dan ternyata Sterling langsung gacor. Kan? Ini Ings juga
Yeah. Ings ini gue ganti Brewster kan. Brewster itu kan biar murah aja. Iya. Ings gue ganti dengan harapan di 25 dia main 2 kali, ya pasti bisa lah, plus 1 gol, 1 assist. Ya ternyata investasi bodok juga, jadi minus 4 gue buat transfer ini tidak worth. Nggak worth ya? Nggak. Oke. Kemudian MV, Teh, gimana nih minggu ini Teh? Transfer apa aja lo Teh? Jago aja minggu ini. Jago. Pretty good nih. Respect. Good. Nah kan, gue trailing tuh sebelumnya. Gue trailing posisi 4, kayak gue paling bos selama berapa kayak selama parah. Iya. Terus baru dapat formulanya lah gitu. Terus di game 5 biasa gue udah ada Bamford sama Rafinha, Bamford sama Dallas itu dari tim gue. Squad transfernya gue masukin Rafinha buat Saka. Karena Saka itu lawan Cardinal City, jadi kayak udahlah gue triple up leads kayak semuanya gitu. Terus juga gue udah start Cavani di sini, yang luckily dia nggak main sama sekali, jadi dia masuk Antonio gitu loh. Dia so far ya pretty good lah, apalagi Madison, Madison. Yeah. Gue udah kayak dapat itu kayak differential gue kan ada Grealish gue Madison gitu, ternyata paying off, tapi ya dia cedera gitu loh, kayak doubtful juga buat double game week selanjutnya. Tapi ya so overall pretty good game week lah, kayak cukup satisfied, tapi ya nggak bisa terlalu itulah kita buat we move. Berarti tapi lu minggu ini paling tinggi kan Teh di liga ini? Yes. Paling berturut-turut dia paling Iya. 2 minggu. 2 minggu berturut-turut, benar. Oh shit. Kayak gue dulu kayak gue trailing kayak dari peringkat berapa perempat deh, kayak aduh ya udahlah. Nah, karena dulu kaptennya adalah saya Kenson kan, itu yang bikin dia jatuh waktu itu. Iya, terlalu lama. Ya, Gak ada Kenson. Ya, tapi mungkin mesti dikasih tahu kalau FT ini di season sebelumnya dia yang kena dir. Iya, betul. Jadi FT ini di season lalu dia kena dirnya. Beda satu. Kalah sama Wahyu beda selisih 1 doang. Iya, beda 1 doang tuh. Karena Karena -4 itu dia. Makanya harus hati-hati tuh, -4 juga berbahaya banget. Jangan panik. Jangan panik. Hitnya jangan diperhitungkan, jangan hit lah. Pelajari. Kalau enggak kena der tuh. Gue nanya dong Teh. Ya. Lu kenapa cadangin Cancelo sama Mia? Kalau Mia oke lah, cuma Cancelo nih kenapa dicadangin? Oh, karena kayak dia kan City lawan Arsenal, kayak ya kayak siapa? Gue fans Arsenal nih. Tapi lu mainin Diaz. Iya Diaz, tapi dia kayak nggak mau double. Ya nggak double up, soalnya kayak Rudiger kan lawan Newcastle kalau nggak salah. Soton iya. Gue kira kan kayak Soton kayak apaan sih, kayak dia aja gitu. Tapi kayak Chelsea juga defense-nya kan solid oke lah gitu. Terus kayak gue expect ya bakal clean sheet gitu. Tapi kan gue start 3 back tuh, 3 back. Iya. Jadi kan gue start Dallas over Me gitu. Just karena Me kemarin walaupun dapat clean sheet, kayaknya dia masih gue lebih pilih Dallas sih, karena ya double game week gitu. Yes sir. Alright. Kalau gue sendiri ya cukup bagus. Cuma itu dia, gue juga kalau lu selalu bagus aja. Kalau lu nggak nomor 1 ya. Makanya lu Iya, kalau nggak bikin channel dong. betul. Ya
Jadi, lu pernah tanya nggak kenapa lu buka channel ini? Apa yang gosok-gosok lu supaya lu buka channel ini gitu? Gosok-gosok. Iya. Jadi sebenarnya gue bikin channel nih gara-gara ini orang nih, tiga ini orang. Jadi biasalah kompor-komporin, eh bikin channel. Jadi akhirnya kita coba dulu lah guys ya. Kita sharing bagaimana ini kita. Oke, jadi gue sendiri kemarin transfer out Salah, yang mana cukup risky ya. Jadi gue kayak bodo amat, gue transfer out Salah demi masukin Rafinya, dan juga gue transfer out siapa ya kemarin itu? Gue masukin Ings. Jadi karena gue kemarin tuh sempat berpikir untuk game week 26 ini buat masukin Kane. Jadi gue kira gue nggak bakal cukup uang kalau gue nggak transfer out salah satu premium aset gue. Jadi gue beraninya lepas Salah daripada Fernandes yang which is turns out bagus juga kan ternyata, Salah yang blank. Jadi gue udah see the next few game weeks man. Ya gue nggak tahu ya, itu gue udah nggak mau tahu lah, gue udah amat. Blank anu. Ya. Coba gue udah Fernandes. Gue udah Fernandes kan, iya. Jadi gue juga sebenarnya pakai Grealish, gue cadangin Calvert-Lewin tapi Grealish cedera jadi Calvert-Lewin masuk. Oke. Kemudian kita coba bahas mengenai fixture atau pertandingan khususnya di game week 26 ini nih. Ini gue dapet datanya dari Twitter, Ben Krelin. Shout out ya buat Ben Krelin, gila. Ben Krelin. Respect. Dia sampai trending loh di UK tuh di Twitter. Ben Krelin itu. Iya, pas mau pengumuman ini double game week. Dia udah buatin dan dia di sini tulis yang easiest itu yang hijau paling tua tuh easiest menurut dia, dan yang biru tua itu yang paling sulit. Jadi di sini ada paling gampang ya kayaknya nih City, Aston Villa, Everton, Tottenham, Fulham, Liverpool, MU, Chelsea, Leicester, Wolverhampton, Crystal Palace, Burnley, Sheffield, WBA. Dan yang itu yang double game week, sisanya single game week doang, mainnya cuma sekali. Aston Villa nih menurut gue dapat fixture lumayan bagus banget nih, Leeds sama Sheffield. Dimana Leeds ini mainnya terbuka banget dan Sheffield juga kita tahu penyerangnya nggak gitu bagus, jadi ada kemungkinan dapat clean sheet. Menurut lu pada gimana? Ini Aston Villa apakah worth it untuk asetnya dimasukin? Asetnya dimasukin? Memasukkan aset Aston Villa. Memasukkan aset Aston Villa, terutama dia kan nggak blank di game week 29. Gimana nih? Triple Aston Villa owner dulu lah. Ya silahkan triple Aston Villa owner. Sebenarnya yang tricky adalah Grealish kan, karena gue pegang kayak backbone Aston Villa lah ya, apalagi dari tapi kalau Leeds, maksudnya akhirnya gue pakai Watkins ya, dia begini next ini kan, nanti gue masih lihat Aston Villa, ini target sama Watkins ini. Jadi kalau Sheffield kita tahu pada mau pulih, jadi there's no chance for you to win big against Sheffield gitu. Dan Leeds kita tahu sendiri kan mainnya terbuka banget, super attacking, wow. Jadi there's always a window of opportunity buat score against Leeds gitu. Tapi ya karena Leeds-nya menyerang, jadi gue lihat dari sisi bertahannya ini kan lagi fire banget lah ya. Martinez bagus banget. Kayaknya ya nggak lihat dia gitu. Legend Arsenal dia tuh, legend Arsenal. Butuh duit buat si Partey. Partey nggak ngapa-ngapain. Satu musim nggak ngapa-ngapain. Cedera mulu sumpah. Padahal di Atletico kayaknya jarang ya cedera dia. Si Partey. Iya, di Atletico nggak pernah nih. Kayak jarang parah. Aduh. Ya, sama lah kayak Hazard. Hazard. Ya udah lagi kan. Udah pusing, udah tahan. Iya.
Jadi kalau kita bahas Aston Villa ya gue have high hopes lah untuk this next double game week buat Aston Villa dari sisi menyerangnya dan bertahannya sih. Kalau Zril, lu gimana Zril? Menurut lu Grealish ini pengaruh banyak gak dengan dia cedera ke Watkins, bisa efektivitasnya menurun? Atau Barkley cedera gak sih atau udah sembuh ya Barkley? Udah nggak apa-apa ya? Barkley udah sembuh. Udah sembuh kan ya? Apakah menurut lu Barkley bisa gak nih gantiin peran si Grealish ini? Grealish itu apa sih mainnya aslinya? Enggak, gue nanya natural position. Left winger ya? Left winger gitu lah. Betul. Cuman as a playmaker kayaknya ya. Iya. Trequartist. Tapi itu berarti pelapisnya siapa? El Ghazi. Oh iya. Tapi El Ghazi juga pernah dimainin kok bareng sama Grealish. Malah gue liatnya ini yang cukup oke ya, maksudnya yang menurut gue bisa fill Grealish spot, tapi mungkin bukan secara posisi tapi secara role itu kayak Traore itu gitu. Kayak Bertrand Traore bagus. Dia skillful. Ada nyetak asis juga beberapa kan. Iya. Betul. Sebenarnya ya itu yang harganya mirip itu kan setahu gue harganya di 5, berapa gitu. Pokoknya sama lah harganya. Itu El Ghazi sama Traore. Dan waktu itu kayak game week 19 apa pokoknya belasan deh. Itu tuh pernah El Ghazi itu setiap dimasukin, setiap disap dia nyekor. Jadi habis itu sama pelatihnya Aston Villa dimainin tuh El Ghazi, Traore juga dimainin, Grealish, McGinn, udah berapa orang? 5 ya? Ya itulah pokoknya semuanya dimainin. Cuma gue nggak ngerti kenapa habis itu si Traore sama El Ghazi itu diputar terus lah, di rotasi terus lah gitu. Kalau ditanya berefek atau enggak, Grealish nggak ada, yang pasti berefek sih. Cuma kita mesti lihat nih siapa yang bakal step up terutama di midfielder nih. Kalau sama Watkins sebenarnya kan jadi striker itu cuma nunggu aja ya, cuma nunggu bola enak, ngebantu build up itu aja kan sebenarnya. Jadi pivot, finish bagus, nyetak gol, emang cuma itu tugasnya gitu. Jadi ya sebenarnya balik lagi gimana pelapisnya si Grealish ini, entah El Ghazi, entah ada Muhammadi atau siapa, gue nggak tahu yang bakal dipasang di posisinya Grealish. Ya itu dia bisa ngelakuin tugasnya dengan baik atau enggak. Sebenarnya nggak usah terlalu banyak gocek-gocek terus jatuh kayak Grealish, ngalirin bolanya enak aja, itu sebenarnya bisa gitu loh. Iya. Ada Trezeguet juga ya, Trezeguet. Oh iya, bener ada Trezeguet ya. Trezeguet betul. Oh iya. Trezeguet. Ya. Dan ada tim yang juga orang-orang mengira nih akan mendapatkan fixture yang gampang banget nih. Tottenham ketemu Burnley di home sama Fulham away. Orang banyak, tapi beneran lah, ini menurut gue ya di Twitter FPL pun banyak yang bilang nih match yang bagus banget buat Tottenham. Cuma menurut lu gimana? Apakah Tottenham ini matchnya sebagus ini atau sebenarnya ya biasa aja gitu, Burnley sama Fulham? Objektif. Jadi kalau lo lihat dari defense-nya Burnley, dia juga solid banget, sama Fulham juga kayak recent performance-nya juga nggak bisa dibilang sampah banget. Mungkin oke lah kayak menang gitu. Sama Tottenham sekarang yang as an Arsenal fan gue bisa merasakan kekacauannya. Iya, kayak gue kira kayak there are better fixtures lah, better players with better fixtures with better performance. Tapi kalau mereka bisa kayak Tottenham bisa menang gitu lawan Burnley, kayak improve after that, probably like fixturesnya bisa bagus lah, kayak dia ada itu. Jadi kayak balik lagi ke nggak bisa kayak ngandelin
Kane dong, tapi kan bisa lihat di kemarin Europa League Dele Alli. Terus juga ya tapi ternyata kayak gue lihat kayak Tottenham kalau tim inti yang gak main ternyata depth-nya ada gitu, kayak nggak sampah-sampah banget loh, kayak Diego gitu tim lapis duanya, kayak Bale, Ali, Vinicius, Bergwijn, iya Bergwijn, Wings gitu-gitu, oke lah. Ya. Tapi menurut gue sih nggak terlalu confident sih buat Tottenham, tapi gue karena gue punya Son ya expect some returns lah. Menurut lo gimana yuk? Apakah karena kayaknya nih ada yang mau bau-baunya nih triple captain nih. Kenapa ya? Maksudnya apa yang bikin lu bisa pede untuk ya Tottenham lah gitu? Karena kalau kita lihat dari track recordnya ya, Tottenham itu, kalau lihat kan kemarin pas Kane cedera itu kan Tottenham kalah mulu tuh, terus Son juga nggak bisa ngapa-ngapain lah intinya gitu kan, tanpa Kane. Terus kayak yang tadi kita bahas juga kan, kayak Son nggak ada space ya kan, ketika mungkin Kane nggak ada ya akhirnya udah tahu nih kunci Son aja gitu kan, akhirnya permainannya dikunci gitu. Tapi kan pas Kane balik itu kalau nggak salah West Bromwich ya, yang kita nonton bareng juga waktu itu, yang nggak tahu gimana tuh itu Kane ada di starting line up gitu gak sih? Mourinho masterclass. Apa sih yang sepatunya dipotoin gitu kan? Itu kan pas balik itu kita lihat lawannya West Bromwich tuh. Ini bukan sih West Bromwich gini. Intinya lawan yang agak di jurang-jurang klasemen lah, dan mainnya bagus sekali gitu kan, meskipun nextnya udah tahu kurang bagus mainnya, cuman gue itu meyakini kalau Mourinho ini dia akan bermain menyerang ketika dia confident to do it gitu. Jadi Burnley sama Fulham kan nggak terkenal sebagai tim yang menyerang ya, berarti kan Spurs akan lebih menyerang gitu. Jadi gue confidentnya ya ketika Spurs punya mentality attacking, mereka pasti ada chance gitu. Dan ya Harry Kane, one of the best striker in the world, pasti will give us some. Setuju gue. Jadi ya Tottenham memang sebenarnya walaupun lagi jelek formnya, tetap aja Harry Kane itu striker yang gila banget. Quality. Ya kualitasnya udah jelas lah, kualitasnya udah jelas. Dan mungkin ini juga bisa jadi titik balik ya bagi Tottenham buat ya setidaknya balikin formnya lagi lah ke awal-awal season. Kemudian abis itu ada Leicester yang menurut gue matchnya juga cukup tricky. Yang paling banyak ditransfer minggu ini lu tahu kan, Barnes. Dia paling banyak ditransfer minggu ini, transferin ya. Barnes. Ya, dia paling banyak ditransferin minggu ini. Ketemu Arsenal dan Burnley. Menurut gue ini cukup tricky, Arsenal, apalagi Burnley juga. Dan kemarin baru aja kalah di Europa League 1-0. Walaupun mungkin nggak tim inti ya, maksudnya nggak ada Barnes atau nggak ada siapa. Cuma tetap aja gimana nih menurut kalian? Apakah masukin Barnes tetap is a must buat di game week ini, Zril? FT dong. FT ini Arsenal yang berkedok Leicester. FT ini bilangnya tim keduanya Leicester. Lapis 2. Lapis lagi. Tapi kalau lu lihat di tabel Ben Crellin, lu lihat Leicester lawan Arsenal itu biru. Tapi kalau susah kan. Tapi kalau lu lihat Arsenal lawan Leicester itu hijau. Kebalik gak sih? Kayak harusnya, tapi nggak tahu sih. Nggak terlalu itu juga. Kalau buat gue sih Leicester pasti big chance bakal menang sih. Tapi kalau by marginnya gede itu enggak, karena itu Arsenal kayak kebobolannya dikit tapi juga mereka kalah kan, kayak enggak terlalu atraktif. Terus kalau Madison juga cedera kan, Indops gara-gara hip, katanya pas baca news itu
nggak perlu operasi tapi kayak butuh time to recovery, which is itulah kayak gamble gitu. Tapi ada medicine atau gak ada medicine, apakah buat Barnes itu less atraktif kan? Mungkin gue bilang enggak sih, karena kayak dia kalau lihat kayak medicine itu kan kita lihat return, nggak cuma lihat return, dia bisa selain bisa supply dari free kick kan ada Tielemans juga, dan juga ada Luke Thomas yang main itu kan. Terus kalau buat passing juga ada Tielemans, terus Perez dia Ricardo mainnya kan itu kan kayak back yang main wing back gitu. Terus kayak ada Jamie Vardy gitu. My dad 1-2 to the Harvey Barnes. So yeah. Abis itu kena tiang. Harvey Barnes yang dapat reboundnya. Harvey Barnes yang kayak kemarin lawan Villa itu kan kayak tendang dia tinggal tap-in ya. Kalah pretty good. Gue bisa maksimal lah. Kalau lu mau differential gara-gara Harvey Barnes itu ya bisa lah, lu bisa differential dengan I don't know man. Gue juga mikirin juga kenapa Madison itu. Oh shit. Oh my god. Man, you're fired. Sorry for that. Jadi ya udahlah, kayak gue bakal berpikir semalaman buat gue transfer Madison atau gue keep terus gue masukin Barnes buat Son. Lalu bukannya udah ada Son deh? Oh, maksudnya lu mau masukin Barnes for Son? Wow, oke, man. Yes sir. Okay. Malah kalau menurut gue Son bisa jadi diferensial tuh, man. I'm just saying, man. Like, setuju gue. Karena gue punya Son. Karena orang semua kan, ya ini yang kecewa tadi kan, kayak udah Son kan. Orang kan sekarang maksudnya lihatnya semua Kane. Padahal kan Son maksudnya tetap one of the players yang punya highest point selama musim ini gitu loh. Iya, betul. So, like, I think top 5 ya. Top 5. Nah, itu kan berarti maksudnya he's still the player to count juga kan for your team. I mean, okay. I'm playing my team here, bro. Hey, how about y'all? What y'all think? Gimana? Leicester. Kalau menurut gue tuh ini suara gue aman nggak? Aman. Di gue aja nggak tahu. Aman ya. Dengeran. Iya, menurut gue Leicester lawan Arsenal ini selalu nggak bisa ditebak tuh. Karena dari dulu menurut gue kayak kalau kayak Leicester lawan Arsenal tuh kayak sulit aja buat diprediksi, karena kalau berdasarkan form juga nggak bisa ngomong banyak gitu. Kalau form pasti lebih berat ke Leicester lah. Leicester kan lagi bagus-bagusnya ibaratnya kalau di Premier League. Tapi Arsenal kemarin juga baru menang tuh. Main Saka ya. Menang. Ngeri banget ya. Menang. Iya. Menang apa kalah sih? Menang. Benfica menang apa kalah? Menang. 3-2. Oh, menang ya? Iya, menang lawan Benfica kan. Habis itu kayaknya chemistry-nya Auba sama Saka juga makin gila nih, makin lama. Saka juga jago banget gitu kan. Jadi makanya selalu Leicester lawan Arsenal itu Kenapa lu? Jangan apa? Oh enggak. Iya, maksudnya Leicester lawan Arsenal tuh di atas kertas tuh selalu nggak bisa diprediksi gitu loh. Gue nggak tahu ya, gue tuh orang yang nggak terlalu peduli sih sebenarnya sama statistik, nggak kayak Owen tuh, makanya dia bikin channel karena basicnya statistik. Bro, tapi dia 7-0 bro, 705 bro. Kenapa? Dia poinnya 905 men. Iya. Nggak juga kalau gue based on statistik, gue nggak masukin Lauten cuy. Siapa yang masukin Lauten?
kalau based on statistik nggak pernah nyekor 3 berapa tahun? 13 tahun. 8 tahun. 8 tahun ya? 8 tahun. Aneh banget. Pas Owen masukin langsung nyekor. Langsung nyekor. Hoki setahun dipakai. Parah. Parah. Ya makanya ya itu balik lagi Leicester lawan Arsenal tuh ibaratnya menurut gue ratingnya tuh sama lah. Jadi ya tergantung siapa yang bisa main full tim, tergantung banyak lah faktor X-nya tuh Leicester. Makanya tricky banget. Gue yang nggak bisa ngomong. Tapi Vardy lihat statnya kayak dia lawan top 6, kayak dia paling banyak nyetak lawan Arsenal. Mungkin expect, ya you know. Oh iya. Stat. Ya. Vardy bisa. Arsenal top 6 ya. Classical tops. Classical top 6. Tapi kalau sekarang ya ini bullshit. My bad yo. Arteta Respect. Sama mungkin Azril nggak bisa kasih banyak pemikirannya mengenai Leicester, cuma sebagai fans Chelsea harusnya nih kalau Chelsea dengan match yang berat banget MU dan Liverpool, gimana Jo? Keyakinan, iman, dan pengharapan Anda? Ya enggak, beratnya kan menurut lo. Kalau menurut gua mah gampang ini. Gimana ya? Gua bukannya apa-apa nih. Gua tuh kan emang fans Chelsea bukan. Mana muka lu tuh? Ya, enggak, bercanda doang ya. Menurut gua Chelsea itu cukup solid ya, terutama habis ya itu gua nggak expect aja gitu bisa clean sheet lawan Atletico, habis itu nyekor wonder goal gitu kan. Dan itu statusnya waktu itu Giroud itu baru pertama kali start under Tuchel, jadi pertama kali start langsung satu gitu kan, which is gila. Makanya menurut gua defensively Chelsea sangat solid. Jadi gue bisa prediksi Chelsea lawan MU itu 1-0 untuk Chelsea, dan Chelsea lawan Liverpool itu kemungkinan 1-0 atau 2-0 untuk Chelsea. Ya gue nggak tahu ya, lu boleh bilang gue bias atau apa, tapi gue nonton setiap menit pertandingan Chelsea. Feel free to judge, man. Karena menurut gue Chelsea juga secara FPL tuh pemain-pemainnya terutama defender ya, itu menurut gue menarik banget. Alonso tuh kalau kita lihat tuh gila mainnya, involvementnya tinggi banget loh kemarin itu, maksudnya bermain bahkan menurut gue bagus banget kalau main di sayap itu ya sebagai LWB. Iya. Kalau Alonso pure LWB. Lu nggak bakal bisa nemuin pure LWB di Chilwell. Makanya kenapa sekarang kalau main 3-4-3 itu yang dimainin pasti Alonso. Karena dia insting menyerangnya tuh luar biasa gitu. Jadi kalau buat Alonso tuh 70% dia menyerang, 30% dia defending. Makanya kadang-kadang defendnya ampas, terus sering blunder gitu. Sering dikencengin lah. Yeah. Nah tapi buat kalian yang emang berani di 26 ini masukin Alonso, menurut gue kalau misalnya itu paid off, itu sih keren banget gitu. Itu bisa jadi diferensial, dan juga emang betul. Dia kayaknya most likely start every game gitu. Gue setuju. Feel well in the mud. Gak apa-apa, kita buang, yang penting kita nggak kena FFP. Oke. Kemudian dari fixture juga ada kaptensi nih yang lumayan bisa dibilang membingungkan ya buat orang-orang, terutama para manajer FPL nih, karena lagi banyak banget yang dipertimbangkan pastinya. Ada Vardy, Kane, Calvert-Lewin, Fernandes, dan De Bruyne. Ini dari data yang gue ambil, Vardy ini 10,1 harganya, Kane 11,1, Calvert-Lewin paling murah 7,6, Fernandes 11,6, dan De Bruyne 11,8. Dari gol sendiri Fernandes paling banyak, dari 4 match terakhir dia nyetak 4 gol, Calvert-Lewin 2 dan Kane 1 sama Vardy. Assist sendiri Fernandes juga paling banyak,
3, sisanya nggak ada kecuali De Bruyne 1. Goal involvementnya juga paling tinggi 3,39 Fernandes disusul sama Calvert-Lewin. XG non penaltinya Vardy yang paling tinggi 1,88 dan chance creatednya surprisingly De Bruyne juga nyaingin Fernandes nih di 4 match terakhir dengan 10, Fernandes 11. Menurut lu pada gimana? Apakah Fernandes udah pasti layak banget untuk jadi kapten atau belum tentu? Kalau gue kan lihatnya tadi jujur udah bahas deh. Gue nggak tahu ini valid atau enggak aja yang info itu yang karena kartu kuningnya 4 gitu ya. Cuman menurut gue itu consider sih karena Fernandes mainnya benar-benar kerasa gerusuk banget kan. Terus sampai mainnya kayak reckless banget gitu loh, bisa pressing tapi kayak nekelnya terlalu kerasa apa gitu kan. Terus mainnya ngotot banget, which is good tapi mungkin di perspektif FPL kurang ya. Terus kalau gue lihat DCL, gue jujur nggak ada duit buat pakai DCL, jadi man, he better be blank, man. Jangan dong. Jangan, tapi gue tetap berharap, tapi ini nanti ya di tim review, gue tetap berharap DCL nggak sih, Richarlison yang nyetak. Tapi umpan dari Lucas di tapi gue ingat dari 5 nama ini yang gue favor tetap Kane nih. Tadi gue udah kasih penjelasan gue kenapa, karena I believe he's a lethal striker gitu, dan dia ketemu dua tim yang bertahan dan mentalitas Spurs itu ketika dia confident nyerang pasti dia akan menyerang terus gitu. Beda kalau ketemu kayak tim-tim yang agak papan atas gitu ya, mainnya jadi kayak kemarin kan dia lawan siapa sih tuh yang Europa League kan, itu tim nggak tahu tim apa lah itu ya, kemarin akhirnya main nyerang kan, dan mereka tuh kalau nyerang sebenarnya bisa gitu, creativity-nya ada, finishingnya bagus juga ya kan, terus pace-nya ada juga, tapi ya kita nggak tahu ya di pikiran si Mourinho apa, kenapa kalau lawan tim-tim yang cukup bagus mereka malah mainnya bertahan gitu. Tapi dari 5 nama ini gue berharap ya ini untuk Everton dan Owen gitu, jangan melupakan Salah gitu ya. Gue ngomong tadi karena no matter how bad Liverpool's form is, Salah is still a feel god lah. Dia tetap pemain yang nggak bisa kita lupakan lah, karena bisa tiba-tiba kita nggak tahu lah, Liverpool emang mainnya inconsistent banget, tapi dari sudut pandang FPL ini ya terutama, dia kan lawan Sheffield juga salah satunya kan, jadi bisa jadi ya dia rewarding gitu ya, dia boleh lah beli lawan Chelsea, cuman kalau dia hat-trick lawan Sheffield I'll take that. Ya kan bener dong kan, kan salah ya, one to consider juga, tapi kalau gue pribadi I'll go with Kane gitu. You'll go with Kane, okay. Hai man. Kalau lu Zril? Mana diak? Gua ya, kalau gua lu nanya mulu, iya lu dari lu dong, lu jangan nanya mulu. Yang 62 man. Gimana? Share the insight. Kalau gua sendiri sih ngelihat data ini, statistik ini, pasti gua tempted banget buat pakai Fernandes jadi kapten. Cuma gue nggak tahu, Calvert-Lewin ini juga menurut gue dengan harga segitu ya, walaupun gue udah ada ya, cuma maksud gue untuk orang-orang yang belum punya dia, ini tuh good deal banget loh dengan harga 7,6, XG-nya segitu, dan XG penaltinya tuh tinggi banget, dan dia ketemu tim Southampton sama West Bromwich, di mana Southampton tuh kita tahu defendernya tuh ketiduran mulu, ini nggak ngerti gue sama Southampton. Sama West Bromwich juga ya bottom 3 lah dia. Jadi kalau gue sendiri, karena gue punya Fernandes dan Calvert-Lewin, gue bakal lebih ke Fernandes, dan karena gue nggak beli Calvert-Lewin ya, maksudnya udah ada Fernandes, gue bakal Fernandes aja.
Yang lain? Azril? Jadi lu Fernandes kan? Ini lu beneran Fernandes? Probably ya, gue bakal Fernandes sih. Gue bakal Fernandes. Oke. Gue bakal Fernandes. Gue nggak tahu kenapa ya lawan Chelsea tuh nggak tahu kenapa menurut gue mau gimana pun performa para dua timnya ya, Chelsea sama MU, menurut gue tuh itu bisa membuat kedua timnya tuh kasih yang terbaik. Ngerti gak sih? Kayak misalnya walaupun MU lagi jeblok atau Rashford lagi jelek misalnya, cuma match besar ini menurut gue ya, ini tuh bisa memberikan efek yang beda aja menurut gue. Jadi kayak masing-masing nih kasih yang terbaik gitu. Jadi gue sih nggak takut ya maksudnya lah untuk dia ketemu Chelsea. Jadi kayak ya siapa tahu kan. Nah, tapi ini kan karena lu orangnya statistik banget, lu gitu kan, karena statistik. Fernandes itu selalu ngeblank kalau lawan top 6. Kalau lawan tim yang dari top 6. Betul. Emang iya? Dan iya, emang iya. Dan apa namanya, terakhir juga lawan Chelsea, zamannya masih Lampard kan juga 0-0, nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu, jadi emang kayaknya mentalnya belum ada aja buat lawan tim yang ya gue ngerti ya balik lagi gue bias guys. Dia pusing gue. Tapi kalau boleh berpendapat itu one thing for sure, kalau pembandingnya adalah Atletico kemarin ya, Man United doesn't play like Atletico gitu. Oh iya, betul. Iya, betul. Coachnya kan lebih menyerang gitu. Dan gue malah expect Chelsea akan lebih bertahan gitu. Ya, ini menurut gue ya. Jadi MU akan lebih menyerang, dan sekarang ini gue liatnya dari apa? Ini gue lihat dari Tuchel kan ya, I support PSG right. salah kawan kan PSG sempat ketemu MU tuh, and MU nggak ada tuh lawan tim gede mainnya bertahan gitu, jadi pasti dia menyerang dan cari opportunity terus. Dan memang kadang-kadang ya pada akhirnya kan kita tahu bertahannya MU, I think MU bertahannya kurang terorganisasi. I don't know how to say it. Yeah, I don't want to. Maguire. Memang pasar. Gue nggak mau ini. Kulkas 2 pintu. Komennya. Tapi gue malah expect MU akan lebih menyerang dan Chelsea tetap lebih bertahan gitu. Dan mungkin feeling gue CHO dimainin untuk mengcover sisi kanannya itu buat dia, karena Alonso, gue sih menurut gue agak susah Alonso untuk dapat return ini menurut gue ya lawan MU ya, khusus lawan MU, karena kan kalau AWB ada berarti mungkin Tuchel akan manfaatinnya lebih tusuk dari sisi kanan gitu. Kalau mau counter berarti mungkin CHO yang main, dan gue rasa Giroud dimainin lagi sih as for the target man. Iya. Giroud itu. Oke. Giroud ya. Ya. Werner Werner pasti main cuy. Kalau Werner tuh kemarin sempet Mason Mount udah gocek terus dia oper. Werner bukannya di cut inside tapi dia malah buang keluar gitu. Mount itu bagus banget loh. Ini decisive banget. At least kalau dia kan dia cepet tuh, dia dapat bolanya kan. Kalau dia nusuk, gue rasa dia bisa at least mungkin ada foul committed by the Atletico player, atau dia malah bisa opportunity-nya lebih tinggi lagi buat goal gitu. Ya tapi Werner sih sejauh ini udah oke banget ya, maksudnya apalagi di bawah Tuchel itu udah makin improve lagi lah gitu. Dan yang gue seneng itu kalau di sisi kirinya Chelsea, Werner sama Alonso tuh suka tuker-tukeran, suka rotasi. Jadi kadang-kadang Werner yang wide banget, habis itu Alonso bisa di depan gawang tuh. Kalau Chilwell nggak mungkin bisa begitu. Makanya gue bilang Alonso tuh LWB murni. Gitu. Dia nggak bisa main jadi left back. Dan menurut gue Alonso sama Werner itu tektokannya udah dapet gitu. Dan mungkin prediksi gue yang main di kanan bukan Cho.
bukan CHO, tapi Rhys James. Gue nggak tahu sih. Belakangan sih Rhys James ini ya, emang kayaknya Tuchel nggak gitu suka gitu sama dia. Yang dimainin cowok mulu jadi RWB kan. Cuma gue nggak tahu, feeling aja kayaknya kalau pertandingan besar ini butuh crossing insya Allah yang cukup baik ya. Jadi kayaknya Rhys James harus dimainin. Gitu sih. Right. De Bruyne nggak ada yang tertarik nih masukin De Bruyne. De Bruyne Finish. De Bruyne nggak bisa nyetak sih. Dia finishingnya jelek banget. Gak tau ya, ini menurut gue ya. Mungkin karena gue nonton beberapa kali dia tuh shootingnya jelek banget. Either kayak terlalu kurang kuat gitu atau kayak nggak tepat sasaran. But ya, he's a good shot lah. Ya, bisa jadi diferensial juga ya. De Bruyne. Kalau kata FT kan sih emang apa kayak lu bilang formnya sedikit lagi gila banget lah pokoknya, kayak nggak ada itu kan fixtures gampang, terus double juga setelah berapa ya, 28 baru itu ada 4. Tapi kan walaupun dia main gak ada striker pun juga bisa nyentak tuh, ada Gundogan, ada Sterling, tapi kan balik lagi ke rotation race lah, dia ada 4 fixtures dalam 2 game week gitu. Bisa jadi consideration juga, apalagi lo punya 2 back city kan, kayak lo lihat kayak Diaz bisa buat Stones, terus Cancelo bisa Walker kalau nggak salah, terus Gundogan mungkin udah nailed gitu, mungkin bisa ya dirotasi. Tapi ya kalau emang lo mau dapat best tapi rotation race juga sih, bisa jadi ya Stones atau Cancelo bisa di rotasi gitu, karena udah soalnya padat banget. Ya betul. ya. Ada ini juga apa Zinchenko ya. Iya sih. Oh, sama Jojo tuh orang asli gokil banget sih Zinchenko itu. Iya. Dia itu masih muda ya? Zinchenko itu. Kenapa? Zinchenko itu masih muda ya Zinchenko? Apa? Iya. Halo? Masih muda deh. Si muda 20-an berapa? Ini gue nggak tahu ya. Kan dia nomor 11 kan. Kalau nggak tahu, iya nanti nomor 11 kan? Iya, nomor 11. Dia tuh kayak sih apa? Bekas kayak pemain menyerang yang di transfer Guardiola jadi back. Jadi left back ya? Gue nggak tahu. Kelihatannya kayak gitu. Ya. Umur 24. Zinchenko. Mas Kai. Lu kapten lu jauh ya? Kapten gue Big Chance Fernandes sih, tapi masih undecided sih. Kalau gue diantara, kan gue ada plan buat ganti Antonio buat Calvert-Lewin atau Ings Kane gitu, double up. Mungkin itu bisa kita buat later, tapi ya Big Chance mungkin ya mungkin Fernandes sih, karena ya mau seberapa sampah dia main ya, bisa dapat 1 gol 3 bonus points, which is oke buat 1 match play. Kayak setelah match lawan Chelsea kan dia cukup gampang juga tuh. Setuju ya, Fernandes ya kan gue Big Chance. Oke, daripada kita nanya-nanya lagi soal kapten kita, mending langsung aja kita ke tim plan dari Westbound. Kenapa nih Westbound dulu? Soalnya paling bawah. Enggak. Tadi lu gituin gue ya, Wen. Ya gimana Jo? Apa yang lu rencanain nih kira-kira? Pokoknya yang menurut gue udah pasti fix itu Kane masuk ganti Ings, karena gue juga butuh nyicil
Jadi sambil kita emang mau nyari return, menurut gue ada baiknya nggak cuma nyari return tapi plan buat kedepannya, buat blank Kenwood kan. Jadi Ken gue ganti Ings. Habis itu gue sebenarnya masih pengen buat satu transfer lagi, entah Soucek tuh, gue masih punya Soucek tuh di bench paling kanan. entah Soucek gue ganti Barnes, jadi Ken sama Barnes, atau Ryan gue ganti Martinez, jadi gue bisa switch keeper, bisa nyari fixture yang gampang dan dua-duanya bagus gitu ya. Atau Asti gue ganti Lukadi, jadi gue masih undecided, masih nggak tahu sih. Tapi ya kemungkinan minus 4 dan nggak akan lebih banyak minusnya. Dan nggak bench boost. Gitu sih. Nggak bench boost, tapi kelihatannya gue triple captain, tapi masih nggak tahu. Harusnya sih fix, cuma ya kita nggak tahu kan. Ya, go bro. Let's burn it all together. Nanti gue dulu captain gue main games. Jadi gue juga jadinya tempted sih, jujur. Gue tempted juga sih jadinya. Apalagi tadi FT ada kasih ini kan, kasih yang FPL Insider itu, yang mungkin di transfer out. Gimana itu? Iya. Itu bener gak? Legit gak sih? Gue kurang tahu ya, gue belum cek juga sih, cuma kalau sampai dia bot. Iya dia tuh ngebot. Cuma kalau sampai iya sih. Dan kemarin kan Grealish juga kejadian kan, dan bener gitu. Main games mungkin dari Tottenham kayak. Oh bisa jadi tuh. Coba-coba kayak itu. Seru banget. Iya. Mourinho tuh. Game out. Iya. Daripada panik. Iya betul. Iya benar sih, bisa jadi. Karena kan Mourinho kan emang terkenal main games ya kan. Iya. Main games lawan Burnley sama Fulham aja. Bener juga Lente. Kalau gue sendiri karena gue bakal bench boost rencananya, jadi gue bakal gue rencananya bakal bench boost. Walaupun gue tahu pemain gue jelek-jelek ya, Pope, gue ada dua Burnley lawannya Tottenham, Leicester, 3 pemain Leeds yang single game week. Cuma menurut gue Leeds ini lumayan konsisten sih, gue bilang ya, strikernya terutama Bamford atau Rafinha lah. Dan lawannya Aston Villa sih, cuma menurut gue ya pasti Leeds tuh mau kebobolan berapa gol dia pasti nyari gol balik. Jadi gue percaya. Tapi paling di sini gue ini sih karena gue Grealish cedera dan gue mau bench boost, jadi gue bakal ganti dia Grealish ke kemungkinan Harvey Barnes. Biasalah. Terus Ings juga gue ganti kayaknya nih, walaupun dia game week 27 double, cuma gue juga nggak yakin sih, maksudnya City kan satu lawannya Sheffield City, gue nggak expect banyak sih, jadi gue kayaknya bakal tukar dia ke Vardy kalau nggak ke Kane. Terus Ryan juga kayaknya ini mau gue ganti nih karena iya, jadi kalau gue ganti Ryan nih gue bakal main set karena gue mau bench boost kan. Ryan nggak bakal main, nanti Leno pasti main, jadi gue kayaknya mau ganti sih, jadi minus 8 buat Johnston. Tapi Johnston gue lumayan tertarik sih Johnston sih, walaupun dia nggak ini, cuma fixernya oke. Kalau nggak Areola juga oke. Kalau lihat Areola bagus. Fulham. Karena free advice for the number 1 spot, You do whatever you want. Oke, 200 men. Gimana nih FT nih? Oke. Plannya FT nih. MV. Hanya kipernya yang gue bakal Martinez karena Johnston lawan ya kurang bagus gitu fixernya. Terus back double up City sama
Satu lagi siapa? Gue on mobile. Satu lagi yang gue start. Demi atau Rudy Start. oh Iya, Rudy Rudiger. Dallas. Oh, Dallas. Ya pokoknya yang udah fix itu City. Terus kalau buat plan transfer yaitu sih contemplating kalau gue gamble kalau misalnya Madison main, but gue ya kalau gue expect Madison main, gue transfer ya Son buat Barnes. So sama striker kan karena Cavani-nya Cavani kayak nggak jelas, kayak bisa nggak start kadang, kayak aduh kayak gamble juga sih karena lihat kayak United nih jago nih, Fernandes kayak tuh gue bakal fix gue bakal ganti karena Antonio lawan City. Gue bakal ganti mungkin Calvert-Lewin atau mungkin Lacazette sih. Oke. Enggak, Lacazette mungkin bisa sneak bisa differential, Lacazette kan udah nggak main kan, yang main kan depan Aubameyang kalau nggak salah. Dan ya kalau mungkin karena fixernya kurang bagus juga, mungkin ya lebih ke Calvert-Lewin sih. Kan Everton udah balik lagi ke tim yang bagus banget gitu, menang lawan Liverpool lah, walaupun Liverpool kayak banyak yang bolong gitu backnya. Udah Luka Dean udah ada, Richarlison, James juga udah ada. Dan gue atraktif banget sih sama Calvert-Lewin in a football way, not in the different way, you know what I'm saying? Kayak menurut gue jet fixers-nya Everton mungkin gue lebih condong ke Calvert-Lewin daripada Kane gitu, karena udah balik tuh lah pemain-pemainnya. Mungkin gue bakal -4 sih di antara gue ganti Son buat Barnes, karena mungkin Barnes gue udah bakal masukin sih di antara Madison atau Son. Mungkin ya bigger risk pasti transfer Son buat Barnes sih. Kaptennya ya balik lagi karena gue tadi bilang Calvert-Lewin, mungkin bisa Calvert-Lewin atau Fernandes gitu. Tapi lihat juga Fernandes kan kayak pastilah udah go to kapten. Karena kan gue skip kan kayak game sebelumnya, kayak dari berapa kayak gue nggak punya Fernandes gitu, gue stick out Kane Son kayak dari berapa kayak gue in the mud man, in the mud kayak gue ketinggalan, kayak gue gak mau kayak apaan nih Fernandes, kayak gue kayak batu banget gitu, kayak jangan gitulah, jangan kalau FPL ya jangan, walaupun ada bias tapi ya jangan walaupun kayak aduh kenapa gue harus transfer Fernandes nih, kayak sedih banget transfer Fernandes karena dia pemain kayak kurang suka gitu, kayak gitu sih. Gue nggak mau transfer Gundogan kan. Iya. Ya gitulah man. Sama paling tambahan chip juga kayak gue bakal hold chip gue, karena gue udah pakai free hit sama wildcard 1, jadi sisanya coba kapten base boost sama wildcard lagi. Jadi walaupun kayak mungkin paling double game paling gede gitu, mungkin gue bakal pass out lah chipnya buat gue save buat akhir-akhir biar gue nggak kayak musim lalu lagi aja. Kesalip. Ini nih final boss Minano Tabu. Final boss ini Minano Tabu. Gimana yuk? Surprise me anymore, tapi gue -12. Tapi denger itu gue surprise yuk. Dan ya kenapa gue udah made a move duluan before you guys, it's always been like that.
karena memang gue menghindari price rise ya, dan jujur aja tim yang ini yang udah fixed ini udah 0,0 in the bank gitu, jadi bener-bener udah ya menurut gue ini yang terbaik dan gue udah fix banget gitu ya. Jadi keeper ya udah pasti. Nah ini gue expect Martinez to pay back all my mine as well. Ya suppose dia lawan Leeds kan menyerang banget. Tapi dia bakal like 5 saves, 6 saves, dan dia penyelamatannya banyak. Terus lawan Sheffield, nothing to worry about. Jadi kalau anggapannya itu kan ya gue anggap deh at least udah 12 poin kan, clean sheet 2, amin. Terus ini kalau lihat gue di antara lu semua gue City-nya cuma 2 ya, kalian semua 3 semua tuh. Iya. Ini karena gue next game week gue consider banget KDB gitu, jadi KDB karena kalau Gundogan kan harganya terlalu jauh sama KDB kan, so like kalau misalnya gue punya 3 pemain City, gue harus ngorbanin salah satu, berarti gue harus minus 4 for KDB gitu, karena harganya kejauhan gitu. Jadi sehingga gue consider itu, dan gue percaya sama Cancelo sih, karena dia poinnya paling banyak kan sejauh ini. Dan kemarin dia baru ada taking return tuh lawan gue lupa, pokoknya di Champions League ya, kemarin ada taking return. Terus ya I guess he'll play both of the game atau terus kalau target sama harapan gue kayak Martinez, karena kalau Martinez clean sheet berarti target clean sheet, plus who knows dengan ketidakberadaan Grealish gitu, jadi Aston Villa akan menyerang dengan overlap pakai fullbacknya kan, terus target skor. Wah gila, mantep banget ya, dream scenario kan. Terus Lucas Digne ya, ini gue percaya lah, maksudnya meskipun ini juga kan gue ada Matheus Pereira nih, ini menurut gue hidden game gue waktu itu dia, jadi dia dipakai wildcard kedua by the way. Dan itu ya karena aduh nggak tau lah. Emosional. Gak, waktu itu kan pemain gue lupa, dua udah cedera, terus ya udahlah, gue pakai aja lah wildcard nih, dan masuk si Pereira ini. Waktu itu dia tuh ada sempat berapa game itu dia konsekutif return lah intinya, terus returnnya lumayan banyak, ada yang double digit juga kan. Terus gue kemarin sempat nonton West Brom lawan siapa gitu, gue lupa, intinya Matheus Pereira ini dia set piece dia corner terus juga maksudnya kalau dilihat dari cara menyerangnya West Brom tuh semuanya terpusat melalui dia gitu. Jadi sehingga gue pikir ya oke juga lah, meskipun Brighton defense-nya lagi solid banget, tapi kan terakhir kemarin kecolongan akhirnya kan, kecolongan, terus ya who knows, Brighton besar kepala kan lawan West Brom gitu, ya Matheus Pereira with the hat-trick, waduh gokil. Terus lawan Everton selain lawan Liverpool kemarin mereka nggak kebobolan, terus sebelumnya tuh kalau lihat dia kebobolan terus, jadi menurut gue defensively Everton kurang bagus lah intinya. Terus makanya kalau Dean kenapa gue pakai, karena dia attacking return-nya sih yang gue cari, karena kan dengan DCL back, terus Richarlison, James semuanya healthy gitu, jadi Dean bakal ada space buat crossing kan. Even though gue gak berharap DCL-nya core banyak, tapi ya hopefully Dean ada chance buat like 2 assists in this next game gitu. Kalau Fernandes ya semua punya, Gundogan semua punya, salah nih, terus apa percaya masalah. Tadi gue udah bilang kan, gue warn dulu deh. I warn you bro. Gue sih nggak lihat lah kalau Chelsea, mungkin defender Chelsea oke, cuman ya kalau dia mau nyekor terserah dia. Cuman yang gue bilang tadi, hat-trick lawan Sheffield, I'll take that man. Ya tapi banyak banget kan yang udah mulai pasrah masalah, tapi
Terus gue yang kembali gue bilang salah itu FPL kan. No matter how bad the Liverpool form is, dia tuh tetap ada chance buat nyekor gitu. You just never know gitu. Kalau Harvey Barnes ya hampir semuanya punya ya, maksudnya di FPL community sekarang karena most transfer game. Jadi ya we'll see lah how it do. Nah ini kalau lihat kapten gue putih-putih kan ya. Udah putih-putih tuh. C-nya udah putih-putih. Ya, itu yang dari gue jelasin terus kaptensi ya, gue berharap Kane sebenarnya kalau mentalitas Spurs menyerang itu pasti ada opportunity buat Kane ekor gitu, atau minimal attacking return lah. Jadi ya gue berharap Spurs can go back with the momentum. Mereka menang 4-0 kemarin di Europa League, ya ada momentum untuk ya sikat habis double game ini. Kalau Watkins meskipun garing Grealish, tapi Leeds mainnya terbuka, Sheffield bottom of the league, ya gue tetap berharap dia bisa nyengkor lah satu kayak apa kayak itu dream scenario, target crossing ini kalau lu nanya plan gue KDB bro, KDB. Jadi triple captain chip terakhir lu dong gitu. Iya, triple captain chip terakhir ya. Alright. Gua rasa cukup sih hari ini. Ada yang mau nambahin lagi gak? Kira-kira apa gitu buat double game week ini? Apakah menurut lu pada harus gak bench boost nih? Enggak ya? Berarti lu berdua kan gak bench boost? Enggak, tapi menurut gue lu harus pakai chip di 26 gitu loh. Oke. Karena momentumnya kapan lagi? Iya, betul. Menurut gue sih gitu. Entah lu bench boost, entah lu triple captain, entah lu wildcard gitu, free hit, apapun lu harus coba pakai. Lu harus jangan sayang. Karena kita kan baru-baru main. Ini kan season kedua kan. Betul. Season kedua kita main ini. Jadi emang kayaknya pakai chip itu emang agak berat, agak disayang-sayang. Iya, sayang. Laknya emang Wahyu impulsif sih. Iya, maksudnya agak disayang-sayang. Tapi habis itu gue nyadar lagi kalau gue tahan terus nggak kelar-kelar gitu. Momentumnya lewat terus. Jadi kayaknya sih harus ngeberaniin diri aja di 26 ini. Setuju gue. Benar sih. Shut up, man. Oke, gua rasa cukup sih guys. Kayaknya udah banyak juga insight yang harusnya yang nonton dapat ya. Thank you buat Azril, FT, Wahyu, thank you banget. Udah 2 kali kita shoot, ya kan? Good luck juga buat double game week-nya di double game week 26. Semoga dapat poinnya bagus lah. Dan juga buat yang nonton, kalau suka jangan lupa like, komen juga apa yang masih kurang maupun juga pertanyaan-pertanyaan buat kami. Jangan lupa subscribe dan juga share kalau lu pada ngerasa video ini bermanfaat. Thank you semuanya. Bye. Bye.